Sebenarnya buah apel yang selama ini kita sering dipakai di MV dan di konspirasi sebenarnya mewakilin buah keabadian, buah yang dimakan mother. Nah, tapi yang agak bikin gua kaget, di covernya ada salib. Palu arit ini sebenarnya ideologi yang akan dikambing hitamkan sama pihak Satan nanti sebenarnya. Animasi ini juga menceritakan bahwa The Mother itu masih hidup dan dia dikurung sebenarnya. Hai guys, kembali lagi di channel kita di SGN Entertainment Channel. Udah lama nih ya kak, kita nggak muncul di konten reguler SGN dan bikin video-video konspirasi yang kita biasa bikin lah ya. Nah sebelumnya perkenalkan saya Kak Dek Ayu dan Kak Adam. Adam Sis. Hai guys. Udah lama ya? Nah jadi kenapa nih kak, kakak kemarin sempat sakit ya? Tempat kecapean sih. Ya begitulah. Ya jadi kita memang sebenarnya udah nyiapin materi ini dari jauh-jauh hari sih ya, karena kakak sempat ngedrop, jadi ketunda lah gitu. Dan juga kita karena baru buka membership tuh kan, dan juga karena kita baru buka membership, jadi kita sempat keteteran ya kak, kita konten di video regulernya. Tapi karena kita juga udah nambah tim baru di SGN, kedepannya kita berusaha semaksimal mungkin lah untuk bisa kembali aktif nih di menyajikan konten yang nggak hanya untuk para member di SGN, tapi untuk subscriber kita di SGN. So, kali ini kita bakal ngebahas tentang video animasi yang berjudul iPad Go 2. Nah, alasan kenapa kita mau ngebahas ini karena memang video ini tuh lumayan mencurigakan sih, dan juga memberikan banyak banget pesan-pesan subliminal gitu ya, tentang konspirasi dunia maupun konspirasi-konspirasi akhir zaman. Video ini berdurasi sekitar 7 menit 30 detik dan menceritakan secara abstrak mengenai akhir dunia. Video ini diproduksi sama studio animasi Heliofan dari Kanada dan ditulis oleh Louis Lefebvre. Nah, karena kita sekarang udah bareng kakak, jadi kita mungkin akan nonton bareng kakak dan teman-teman semua, dan kita sambil reaksi sedikit-sedikit lah tentang pesan yang terkandung dalam video animasi ini. iPad Go ini. Yap. Sebenarnya video ini kalau nggak salah, gue udah tahu 2019. Gue juga sebenarnya nyuruh dia nonton kan 2019 kalau nggak salah itu. Pas kita tonton sebenarnya ada beberapa yang kita tahu maksudnya, tapi ada beberapa yang enggak. Termasuk konsep The Mother. Dulu gue nggak tahu di sini ada ternyata, tapi pas kemarin baru kita nonton, ternyata konsep The Mother masih hidup itu juga ada di animasi ini gitu loh. Animasi konspirasi ini ya. Terus dan kita bakal bahas nanti ya di pertengahan video. Jadi untuk teman-teman yang mau nonton fullnya dulu, silahkan kalian cari video fullnya di channel The CG Bros dengan judul iPad Go 2. Karena kita bakal banyak nge-pause videonya sih, gitu. Kalau kayak gitu langsung aja kita mulai video reactionnya. Oke. Kak, ini kalau kita lihat secara gambar yang jelasnya, ini ada The Goat di dalam box, terus iPad Goat, dan ada beberapa hal kayak misalnya di jidatnya itu ada barcode 666, terus ada juga fontnya dan segala macam yang kayak menunjukkan ini adalah gift atau hadiah gitu. Kalau dari sisi kakak tuh apa sih nggak kalian? bukan gift sih, lebih tepatnya mau kali hewan kambing ini sebenarnya mewakili konsep Satan atau Baphomet. Jadi iPad Go itu, jadi Go itu boneka dari Baphomet atau orang bilang Satan, termasuk simbol 66 yang di dahi si kambing ini gitu. Gitu. Istilah kasar ya mewakili simbol Satan aja. Oke. Kak, kalau misalnya dari sisi font atau bentuknya, aku sebagai orang awam ini tuh kayak brainwash sejak dini gitu sih. Tapi nggak tahu ya, kan ini untuk orang awam aja. Menurut kakak gimana?
lebih tepatnya ya itu cuma mewakilin aja, cuma mewakili ya. Kata pet ini kan boneka, pet itu kan boneka atau pet itu hewan peliharaan ya. Iya, peliharaan bisa dulu ya, bisa peliharaan, bisa boneka. Dari Satan itu sendiri adalah sebuah alat lah intinya. Oke. Gitu. Oke, kalau gitu. Next. Kalau misalnya lihat secara awam, tadi kan kita ngelihat kayak ada tangan yang berdarah-darah gitu ya, seolah-olah dia mengontrol, kayak ada puppets-nya itu si karakter ini. Dimana karakter ini kayak satu mirip presiden lah ya. Iya, dua presiden lah ya. Yang ini baru nomor 1 nih. Habis ini ada presiden selanjutnya juga sih, ya. yang seolah-olah dia mengontrol si presidennya ini dengan situasi sekolah gitu. Maksudnya anak-anak di papan tulis ada tulisan evolution tapi ada yang digantung segala macam, dengan topinya yang topi anak-anak juga. Apakah ini ada hubungannya dengan brainwash anak-anak sejak dini Kak? Atau kayak gimana yang Kakak lihat? Mungkin mereka ada sebuah project ya untuk ya anak-anak yang pada akhirnya ya sesat, lebih ke sesat gitu loh. Itu gitu aja sih. Contoh kayak simbol otak naga itu kan berhubungan dengan Satan ya. Tapi mengarah naganya ini ke otak ini, berarti kan dia akan merusak otak ini gitu loh. Pokoknya di situ. Ini yang gambar ini ya. Dan topi ini kan topi ulang tahun ya, topi sebuah perayaan. Kita nggak usah ngomong ulang tahun deh, topi perayaan. Dan ada inisial D-nya. D itu kan bisa aja mewakili ya perayaan Dajjal atau proyek Dajjal. Di situ sih. Oke. Terus Kak, di sini ada evolution sama orang yang digantung. Apakah itu ada korelasinya tentang evolution adalah suatu bunuh diri, tindakan yang buruk, apa seperti apa? Jadi Kak, evolution itu dan hanging man game ini nggak ada korelasinya ya dengan tindakan bunuh diri? Cuman kayak hiasan di papan tulis aja mungkin. Oke. Berarti lebih fokus ke karakternya lah ya? Iya, kita belum bahas tentang konspirasi ya. Yep. Ini konspirasi yang kita bahas nih. Lanjut. Dan apakah ada korelasinya dengan sekolah? Brainwash sejak dini? Pasti dari... ya, tentu. Oke, ini kan ada presiden juga ya. Oke Kak. Fer, mundur deh Fer. Nah, ini aja udah settingan sebenarnya bahwa ini istilah kasar apa tuh? Apa Fer? Prompter. Dan dia bilang lol dan presiden harus ketawa-tawa. Jadi kayak semua itu harus kayak semua udah disetting gitu. Jadi presiden ini ya cuman boneka kaum elit global intinya gitu. Ya di situ sih. Oke. Lanjut. Nah, poin di sini Stover. Kalau dari gue ya, pemahaman gue ya, yang pernah gue bilang apel beracun gitu loh. Jadi yang di belakangnya mereka tuh kayak ya remaja-remaja yang pada akhirnya nggak berkembang ya di situ-situ aja sebenarnya. Yang di situ-situ aja
yang pada akhirnya berfokus pada apa ya? Pada sesuatu. Jadi mereka ini berfokus pada wanita kecil ini. Tapi wanita kecil ini pun nggak bisa kemana-mana. Jadi mereka tuh hanya berfokus pada si ini nih. Dan mereka tuh kayak nggak bergerak, nggak melakukan apapun. Karena fokus mereka di sini nih. Nah, gue bilang makanya tadi gue bilang itu kan kayak konsep apel beracun gitu loh. Yang pada akhirnya kita nggak memikirkan sesuatu yang lebih luas dan nilai ketuhanan ataupun apapun itu, yang pada akhirnya kita berfokus pada wanita ini. Kita nggak mikirin kita yang sebenarnya harus seperti apa. Pokoknya di situ. Lanjut. Terus Kak, aku sering lihat bagi lu gimana? Aku sering lihat Apple ini di video klip K-pop kayak Apple terus teratai dan lain-lain. Itu ada korelasinya nggak sih Kak sama itu Kak? Sebenarnya buah apel yang selama ini kita sering dipakai di MV dan di konspirasi sebenarnya mewakilin buah keabadian. Buah yang dimakan mother. Itu yang gue tahu sih. Iya sih. Karena kalau gue lihat di gambar kitab astral mirip memang kayak apel sih, agak ya mirip kayak apel gara-gara warna merahnya itu loh. Iya sih, asing juga kenapa dipakai GWS kadam. Sorry. Lanjut. Dan emang aneh sih kenapa suka dipakai di video klip ya. Maksudnya sering banget dipergunakan gitu. Ya itu sih mungkin tadi ya, satu simbol lah ya. Sebuah simbol. Oke, lanjut. Vera. Lihat, sebenarnya dia pun nggak bahagia kan sebenarnya. Yep. Oke. Banyak poin sih tadi. Ada teratai yang menggambarkan Siddhartha Gautama yang artinya perdamaian dan ekspresi si presiden itu tiba-tiba kayak panik, keringetan gitu kan. Terus poin kedua adalah dari graffiti. Yang artinya yang ini tuh Psalm Mazmur 2 ayat 3. Alkitab. Tentang kitab lah. Nah, di situ aku sempat nyari kalau artinya adalah tentang kebebasan dalam kekangan buruk gitu. Tapi di sini dibuatnya seperti graffiti dan itu adalah simbol vandalism gitu, kayak pemberontakan lah. Nah, apa yang Kakak lihat dari situ? Ya sesuai dengan apa yang kamu sampaikan sih. Sama sih. Gak ada masalah sih di situ. Lanjut dulu deh. Nah, poin di sini sebenarnya mewakili Antartika sebenarnya. Ada something memang di wilayah Antartika itu. Yang memang ya pasti dominasi dikuasai Amerika ya. Walaupun memang banyak negara mengeksploitasinya, tapi memang ya Amerika salah satunya lah. Di situ sih. Ada apa dengan Antartika? Banyak hal di situ ya. Banyak hal di situ. Oke. Lanjut. Pak Ferdi. Nah, ini tuh kayak gedung kembar yang runtuh. Itu kan kayak 911 kan? 911. Tragedi itu kan? Oke. Lanjut dulu. Apa maksudnya? Anything spesial. Nah, ini nih yang mau gue bahas nih. Ini tuh apakah ada hubungan dengan 911 tadi, Kak? Nah, gue nggak tahu banget konsep 911 itu, tapi gue kan akhirnya cari tahu di kitab Pasar dan Pengetahuan. Jadi pas gue cek nama Osama bin Laden, ini kan mewakilin simbol Osama bin Laden deh. Nah, pas gue cek di kitab pengetahuan, memang Osama bin Laden ini memang mantan inilah intelijennya pihak sana lah. Gitu, Pihak sana tuh yang mana? Di Amerika. Oh. Memang kan Fidel Castro memang ngomong, gitu kan. Fidel Castro memang ngomong bahwa
Osama bin Laden ini memang mantan intelijennya Amerika nih. Tapi gue coba cari tahu dulu bener atau enggak. Nah pas gue cari tahu memang sebenarnya ya gitu. Ada beberapa memori yang dikatakan di situ kayak ya, ini memori yang gue dapat. Dia ada ketemu salah satu perwira di tentaranya si Osama bin Laden ini dan dia tuh kayak takut ketahuan gitu loh. Ada feeling takut ketahuan. Ada beberapa momen gitu loh. Itu satu. Kedua tapi pas di ending itu dia udah sadar. Dia balik lagi maksudnya dia sadar tuh udah terkata dia membelot, maksudnya memberontak ke Amerika itu sendiri sebenarnya. Ya kan? Jadi dia tuh memang mantan intelijennya Amerika tapi sudah memberontak. Awal memang intelijennya, tapi ujungnya memberontak. Gitu karena dia memang dia meninggal. Dibunuh kan? Dihukum kan? Dibunuh. Oke. Pokoknya di situ. Nah, tapi yang agak bikin gua kaget, di kampernya ada salib. Simbol salib. Jadi di lemarinya dia kayak ada salib gitu. Kan di apa? Gue cari dong di Google, gue harus validasi dulu kan. Memang ditemukan Injil. Ada 2 Injil katanya kan. Di rumahnya sih di tempatnya Osama bin Laden ini. Susah gue jelasin. Kayaknya ada ketertarikan yang kuat banget memang. Dia menyebutkan beberapa kali nama pemimpin dari agama salib tersebut. Di situ, di dalam hatinya dia. Oke, Kak. Nah, untuk jelas, gue sebenarnya pengen ngomong tapi sensitif, lanjut dulu deh. Kalau kayak gitu pertanyaan selanjutnya adalah apakah dia memang orang dibalik dari 911 yang Kakak lihat? Gue rasa enggak. Gue rasa enggak. Dia cuman karena dia memberontak, jadi ada kesempatan. Kesempatan mau buat ngajar Osama bin Laden dengan cara yaitu fitnah. Ya, fitnah dari kubu kiri ke Osama bin Laden. Dan biar dia sangkanya. Kalau nggak gitu kan, orang lebih trust ke Osama ketimbang pihak sana gitu. Ngerti lah ya guys ya. Berarti apa yang Kakak lihat ya? Apa motifnya 911 itu dilakukan dan dia difitnah? Keuntungannya apa? Keuntungannya trustnya orang, kepercayaan orang pindah ke negara Amerika. Gitu loh. Dan nggak care sama dia. Jadi mata dunia tuh lebih peduli sama kondisi 911 ketimbang ini. Jadi ini akan dianggap jahat dong karena dia telah melakukan sebuah kejahatan. Itu aja sih. Dan jadi punya motif untuk bisa menyerang pihaknya beliau gitu lah ya. Habis-habisan. Jadi punya alasan lah ya. Jadi intinya awalnya dia intelijen tapi akhirnya dia sadar, dia akhirnya ngeberontak pada bosnya sendiri. Gitu. Kenapa dia ngeberontak? Jadi penasaran. Ya mungkin ada kesadaran yang dia milikin pada akhirnya kayak ini nggak benar. Kesadaran dirinya sendiri sih, lebih tepatnya. Oke. Terus kenapa dia sepenting itu untuk masuk ke dalam video ini? Kenapa dia animasi dan ini jatuhnya animasi kan gitu? Iya. Animasi ini sebenarnya mewakili banyak konspirasi di akhir zaman. Nah, gue agak curiga sebenarnya animasi ini banyak hal yang dia tahu dan dia masukin ke dalam di dalam video animasi ini si penulisnya. Dia banyak tahu banget yang gue juga tahu. Yap. Gitu loh. Sebenarnya gue agak bingung dia kubu kiri kubu kanan, gue belum cari tahu sebenarnya. Oke. Tapi dia banyak sangat amat tahu. Dan terlalu tahu mungkin. Nah, lanjut. Iya sih Kak, dan di video ini tuh juga di bajunya kan ada logo CIA. Kayak udah jelas banget sih ya. Dan ada pakai jubah hitam gitu di belakangnya. Oke, mungkin next Fer.
Ada yang perlu dijelasin nggak sih? Nah ini Bintang Daud dan Liberty. Next aja kali ya sambil play. Atau ada yang mau dijelasin dari sini kan? Nggak ada sih. Nggak ada something yang gimana gitu. Nah ini yang kita sebut antikristus dan dajjal itu. Ini dulu. Untuk part yang ini sebenarnya mewakili konsep kuasa gelap. Jadi ya ini mewakili ya bagian ya, bukan Satan, tapi bagian dari Satan itu sendiri atau kuasa gelap itu sendiri dalam menguasai seorang manusia untuk berperilaku menjadi buruk, jahat, negatif, yang memperosokkan pada ya, membuat manusia itu terperosok gitu jadi negatif. Jadi ular tua yang mendominasi anak muda ini melambangkan Satan ya Kak ya? Melambangkan Satan. Oke. Dan di sini juga ada gambar pills, terus ada suntikan dan lain-lain nih guys. Jadi mungkin cukup mendukung statement kakak yang tadi kakak sebutin. Lihat proses-proses dia dibisikin sama kuasa gelap untuk berpikiran jadi negatif. 3 stop fair. Nah ini momen dimana kan kita nggak tahu nih sebuah masjid yang bakal dihancurin nih. Nah kita nggak tahu ke depan. Nanti gitu sih. Oke. Ini belum terjadi dan mungkin bakal terjadi. Belum tentu ya. Ada kemungkinan sih. Karena dikatakan nih, katanya ini teori konspirasinya. Dikatakan Solomon itu punya kitab sihir. Nah Solomon itu dikatakan punya kitab sihir dan disimpan, konon katanya disimpan di bawah Masjid Al-Aqsa ini. Konon katanya, konspirasinya di situ. Oke. Terus gue tambahin lagi dikit. Jadi maka dari itu masjid ini sebenarnya harus dihancurin dan pada akhirnya mereka tuh bisa mengeruk di bawahnya untuk mencari kitab sihir tersebut. Di situ poin pentingnya. Makanya sebenarnya pihak tersebut sebenarnya sudah saat itu pernah mengeruk di bawah dari kondisi masjid tersebut, tapi belum tahu tuh, nggak ada kabar untuk ya berita lanjutnya kita nggak tahu. Lanjut deh. Berarti semuanya udah by design banget ya, udah direncanakan sekali ya. Ini tentang korban dari perang lah ya. Korban dari perang sih. Ya seorang ibu sama anaknya. Ya siapa lagi sih yang bakal jadi korban? Pasti warga sipil lah dalam konsep perang itu sendiri. Lanjut. Nah ini melambangkan apa nih Kak? Ada anak kecil berkulit gelap dengan pistol. Nah ya pada akhir zaman, pada istilahnya perang dunia 3 nanti, ya orang pedalaman tuh yang kecil, mau cewek mau cowok pun akan ikut berpartisipasi dalam perang tersebut. Pokoknya di situ. Jadi ini penggambaran perang dunia ketiga nih Kak? Perang dunia ketiga. Nah ini apa nih Kak? Ini jelas pasti Palu Arit pasti salah satu sebuah ideologi yang pada akhirnya tenggelam. Kalau feeling gue sebenarnya ideologi Palu Arit ini sebenarnya ideologi yang akan dikambing hitamkan sama pihak Satan nanti sebenarnya. Ya, jadi memang ideologi yang dibuat yang pada akhirnya digunakan untuk dikambing hitamkan. Dia seolah-olah pihak mereka lebih baik daripada ideologi ini. Sebenarnya. Kalau di sini yang kakak maksud ke China atau gimana Kak? Ya negara komunis itu akan dihancurin sama pihak sana.
Komunis. Ya, negara komunis berarti lebih dari satu. Oke. Gitu. Lanjut. Balik Fer. Nah, kondisi sebenarnya gadis kecil ini sebenarnya mewakili negara China. Negara China yang dia tuh sebenarnya pengen membawa perdamaian. Ini akan membentuk kayak yin yang. Ini gua rasa ini kan apa ya? Lebih tepatnya kayak mau konsep perdamaian gitu lah. Kan ada yang mau perang lah, tank lah ini ya. Tank segala macam dan dia pengen membawa perdamaian seorang wanita ini nih. Karena bawa bendera putih kan, simbol perdamaian. Tapi ada eksistensi yang menghalanginya soalnya kayak percuma, lo nggak akan bisa ngapa-ngapain gitu. Semua akan terjadi, yang akan terjadi terjadilah. Kata si tengkorak ini nanti play Fer. Tuh ada simbol harimau. Gue belum tahu nih tengkorak ini. Siapa ya? Nah, gue belum tahu. Nah, ini mau dijelasin dikit? Oke. Ini ya pasti eksistensi yang orang bilang Dajjal atau antikris tadi. Gitu. Matanya ya ada simbol ya Dajjal, piramid. Terus sebenarnya dia agak menyerupai salah satu pemimpin agama atau nabi bisa dibilang. Tapi sebenarnya ya Mesia palsu. Agak rumit sebenarnya. Agak rumit yang gue agak bingung tuh ada 3 eksistensi yang kita nggak tahu di akhir zaman nanti. Kan dikatakan akan ada istilah kasar, ada seseorang yang turun, satu lagi juga akan turun membantu. Nah, satu lagi jadi musuh nih. Nah, kita nggak tahu nih mana yang musuh itu di antara 3 ini. Bisa aja ini, bisa aja ini, bisa aja ini. Jadi kayak polemik pada akhirnya. Balik lagi, Satan tuh emang pintar banget sih. Yang pada akhirnya kita di akhir zaman tuh bingung, yang ini yang bener siapa nih? Iya nggak sih? Padahal di kitab suci dikatakan dia kebaikan tuh akan turun nih pada akhirnya gitu, akan turun membantu kita nih di akhir zaman nanti. Tapi politik Satan membuat nanti ada yang turun juga nih gitu. Nah, pada akhirnya kita bingung membedakan ini yang mana. Itu sih sabotasenya luar biasa sih. Lanjut. Dengan perwujudan yang hampir mirip banget ya kan? Nah, hampir mirip. Nah, ini dia. Itu ada mau dibahas? Belum. Oke, top. Nah, di sini juga nih eksistensi mother itu terjadi. Kalau nanti kalian nonton agak di slow aja kecepatannya. Ini sebenarnya menggambarkan seorang badan manusia yang sangat, satu ngangkat kaki, yang satu kakinya kemana tahu gitu. Dan ini sebenarnya alat kelamin pria di sini. Alat kelamin pria. Dan ini istilahnya kayak tangan Tuhan. Tangan Tuhan pengen menunjukkan ke arah sini nih. Gitu loh. Nah, coba kita tebak ya. Dalam sini ada apa? Lanjut, kan? Top, ada simbol love. Simbol love ini menyimpulkan bahwa orang yang dipenjara dalam sini itu masih hidup. Coba kita nge-play lagi, orang di dalamnya siapa ya? Oke. Animasi ini juga menceritakan bahwa
The Mother itu masih hidup dan dia dikurung sebenarnya. Gue kaget. Gue nonton 2019, lama gue kan nonton 2019. Tapi kita nggak ngerti. Nggak ngerti kita. Tapi baru kemarin gue nonton, iseng nonton kayak dia berada di salah satu beranda lah ya. Beranda. Kok tiba-tiba dia keluar? Gue nonton ulang iseng gitu. Pas gue lihat, ini kan Mother nih eksistensinya. Nah, jadi intinya yang penulis dari animasi ini memang banyak tahu banget. Kalau gue gak curiga sih sebenarnya, tapi curiga gue tuh kayak belum tahu nih ke positif atau negatif gitu. Lanjut. Berarti ini di sini digambarkan kalau The Mother-nya udah tua. Mungkin ini maksudnya masih hidup sampai sekarang gitu ya Kak ya. Dan dia terkurung, di sini dan nggak bisa bebas, gitu loh. Dan sesuai dengan pernah gue ATI, dia emang berada di sebuah kamar sih. Oh ya, gambarnya mirip kayak gini gak Kak? Dia emang secara ATI dia udah tua ya, tapi gue nggak tahu. Kalau secara fisik gue ketemu. Lanjut. Nah, simbol ini yang gue rasa gue makin curiga sama itu kayak simbol menghitung waktu yang apa sih hitungan? Iya, kalau kita menghitung waktu secara manual gitu. Kalau orang biasanya zaman dulu lah gitu. Dan yang gue agak kaget, gue juga berpikir ulang apa dia nggak mau nafas ya? Berarti dia bisa terus hamil sebenarnya. Gitu sih, walaupun usia dia segitu bisa terjadi sih, kayak gitu sih. Dia bisa hamil terus kayaknya. Dengan simbolnya dia masih terus haid gitu ya. Lanjut. Kalau ini gue nggak tahu maksudnya. Apakah pengikut-pengikutnya gitu? Paling mungkin gitu ya. Nah, karya aja sih, karya dari kuasa gelap. Oke. Tetap simbol dari awal dia nari sebenarnya. Sampai sampai dia berubah jadi gagak. Ya. Ini mewakilin ya Satan itu bisa berubah jadi apa aja. Nah, pada akhirnya dia menyesatkan manusia. Pokoknya di situ. Oke. Lanjut. Iya Kak, jadi kita udah nonton tadi selama 7 menitan dan banyak banget di setiap momennya tuh ada message-nya gitu. Nah, kalau dari yang Kakak tahu gitu ya, sebenarnya urutannya tuh kayak gimana sih Kak timeline-nya? Oke. Timeline-nya itu kalau berdasarkan kejadian, setahu gue itu bakal Perang Dunia 3 dulu. Nah, Perang Dunia 3 baru terjadi istilah kasar ya collapse ya gitu ya. Nah, pas collapse itu terjadi di banyak negara. Nah, disitulah yang namanya Antikristus itu turun. Antikristus turun dan membuat sebagian manusia itu yang masih hidup bakal istilah kata termakan manipulasinya dia. Pada akhirnya banyak manusia tersesat. Jauh dari nilai ketuhanan itu sendiri. Nah, saat itu juga datanglah, kalau di versi Islam ya, datanglah Imam Al-Mahdi. Nah, dialah yang akan ngumpulin
orang-orang tuh bersatu lah melawan si antikristus ini, bisa dibilang. Karena antikristus itu sangat amat menyesatkan gitu loh. Nah pas Imam Al-Mahdi turun, dia membentuk pasukan dan pada akhirnya mereka ini memerangi pasukan dan antikristus itu juga diperangi. Pas setelah diperangin ya tetap Imam Al-Mahdi ini kalah kan. Dia kalahnya itu bukan kalah dia meninggal ya, tapi kalah mundur. Nah disitulah Tuhan mengirimkan utusannya, yaitu Nabi Isa, atau ya mungkin di beberapa agama ya ini versi kalian masing-masing aja. Ada kalau di Islam tuh orang bilang katanya Isa, Nabi Isa. Kalau di Kristen dan di Katolik bilangnya Tuhan Yesus, ya versi masing-masing agama ya, nggak masalah sih sebenarnya, it's okay. Nah, terus dialah yang berhasil nge-kill antikristus ini, gitu loh. Ya intinya pada akhirnya antikristus atau Dajjal ini terbunuh. Tapi pinternya dari antikristus atau Dajjal ini, dia sudah membuat sebuah sesuatu musibah sebelum dia nggak ada, yaitu adalah membangkitkan si Yajuj dan Majuj itu atau zombie itu bisa dibilang. Nah pas Imam Al-Mahdi kalah mundur, nah disitulah Nabi Isa turun untuk membunuh si Dajjal ini, bisa dibilang. Dajjal ini setelah Dajjal terbunuh, Dajjal ini feeling gue memang dia ngebangkitin sih, ngebangkitin yang namanya zombie-zombie ini supaya memusnahkan, dan termasuk memusnahkan masyarakat sisanya, termasuk juga memusnahkan Imam Al-Mahdi dan Nabi Isa tadi. Jadi mereka zombie ini akan menyerang mereka, dan pada akhirnya mereka ini lari ke sebuah gunung untuk melarikan diri dari zombie-zombie ini. Nah pas mereka berada di puncak, berdoalah Nabi Isa ini untuk supaya ditiadakan atau dimusnahkanlah si zombie-zombie ini. Pada akhirnya musnah. Pas musnah itu udah akhirnya tubuh mereka tuh di dalam kitab suci ya dikatakan ya bakal dimakan burung lah, istilah kasar. Jadi bakal bersih lagi, pokoknya di situ. Nah setelah itu nah gue nggak tahu nih berapa momen yang akan mengarah ke perang bintang lagi nih. Perang ronde kedua, perang langit ya. Gue nggak tahu. Karena dibutuhkan banyak banget arbis untuk, jadi semua sisa perang-perang itu sebenarnya dibentuk untuk mengarah ke perang ke perang langit lagi, ronde 2 sebenarnya. Pokoknya gitu. Tapi di momen itu masih ada manusia nggak sih Kak? Ronde kedua itu? Gue belum tahu. Tapi mengarahnya kalau gue rasa ke situ, karena banyak banget dibutuhkan pasukan arbis, gitu, dibutuhkan banget. Siapa melawan siapa Kak? Ya pihak kubu kiri mau melawan kubu kanan, ya kita ngomong perang bintang lah, perang langit, ya ronde kedua. Pihak kanannya itu siapa? Ya para malaikat dan utusan Tuhan gitu. Kalau yang kubu kiri ya Satan, Lucifer, di situ. Entahlah, mungkin ke depan bisa aja mereka kerjasama di situ. Tapi gue nggak tahu ya ke depan gimana. Ini hanya kayak istilah kasar pendapat awal gue lah. Kan tadi Kakak bilang kayak perang langit kedua tuh bakal epic banget. Ini gak sih Kak, kira-kira bakal se-epic yang perang langit pertama gak sih? Yang kita semua tahu, yang mungkin pernah nonton juga sebelumnya. Itu yang pertama tuh seru banget gitu. Nah bakal kayak gimana yang Kakak lihat? Kalau gua rasanya sih bakal lebih epic sih. Karena jumlahnya lebih banyak. Pasukan mereka lebih banyak sekarang kubu kiri. Dan apakah perang itu akan berakhir di yang kedua ini? Maksudnya perang langit itu akan berakhir di sana atau gimana? Nah itu gue belum tahu. Karena itu jatuhnya ramalan, gue nggak tahu kalau ramalan.
tapi akan terjadi, bisa dibilang. Pokoknya di situ. Ya next kita akan bahas lebih lanjut lah. Gue jujur belum tahu banget, belum bisa baca kitab pengetahuan di akhir zaman nanti, tapi nanti gue bakal baca. Kita by step, kita selesai Divine Series dulu deh. Gitu. Pelan-pelan lah guys ya, nggak semuanya kita bisa langsung tahu, apalagi kadang badannya cuma satu. Dan energinya terbatas, Betul, karena saya manusia. Dan sakit terus ya, karena ngulik ini ya. Oke Kak, kembali ke videonya. Kenapa ya dari tadi tuh si Antikristusnya kan selama perjalanan tuh kayak merem aja kan, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Tapi setelah dia keluar dari goa-goa ini, pas dia melek, langsung tempat ibadahnya tuh runtuh gitu. Kalau dari sudut pandang kakak, apa sih yang kakak lihat? Ya balik lagi yang gue jelasin di awal tadi ya, sempet gue jelasin lo bahwa gue lagi agak bingung sebenarnya karena banyaknya sabotase di kitab suci, dan pada akhirnya tuh kayak sabotase ini masuk di dalam the politic of Satan tadi. Dan pada akhirnya kita bingung menentukan siapa Mesias sebenarnya gitu. Terus di antara 3 orang siapa yang sebenarnya jahat, siapa yang sebenarnya buruk. Pokoknya di situ gue agak bingung. Bisa aja dia benar tapi dituduh jadi palsu nih, bisa aja palsu dituduh benar. Nah makanya pada akhirnya kan akan mempersulit kita di akhir zaman itu di situ. Sulit pada akhirnya di kondisi yang lagi kacau-kacaunya. Kan lagi kolaps, lagi ya orang lagi nggak bisa mikir apa-apa saat itu. Pasti nggak akan tahu ini yang mana benar dan yang salah. Kalau lagi kondisi sekarang dia datang ya kita bisa berpikir secara rasional kan. Tapi di saat lagi kacau, pangan lagi kacau, sosial lagi kacau, ya kita udah nggak bisa mikir. Pokoknya di situ. Terus di kondisi seperti itu, apa yang kira-kira bisa menjadi pegangan kita untuk tetap berada di jalan yang tepat gitu? Nggak ada sebuah hal yang terbaik di akhir zaman tuh selain kita menyerahkan hidup mati kita sama Tuhan sih. Nggak ada. Akhir zaman pesan terbaik dari gue kayak serahin hidup mati lu sama Tuhan, bukan sama tangan lu sendiri. Karena nggak ada jaminan apapun. Lu jamin ke keluarga nggak mungkin di kondisi kayak gitu. Minta jaminan ke siapa? Pemerintah. Nggak ada. Cuman Tuhan yang bisa ngelindungin lu saat itu. Nggak ada siapapun lagi. Itu sih. Jadi perkuat iman sih dan belajar dari sekarang gitu. Makanya dari sekarang kayak kita tuh harus memperkuat iman kita lah. Karena ujian dan cobaan manipulasinya itu kuat banget nanti di akhir zaman. Poin di situ. Karena nggak akan terlihat secara mata. Oh gitu ya? Ya iyalah. Secara mata dia nggak kelihatan. Bedanya di mana gitu. Tampak sama. Iman yang pada akhirnya bisa ngebedain. Oh dia si penjuru selamat itu atau bukan. Poinnya di situ. Kak, terus kembali lagi ke video ini ya. Kan si Antikristus itu banyak banget simbol-simbol kayak di jidatnya ada simbol Mesir gitu ya. Terus banyaklah ornamen-ornamen yang menyenggol ke arah Mesir gitu. Apa sih korelasinya Kak? Sebenarnya bukan Mesir ya, tapi piramidnya kali. Simbol ke piramidnya itu ya simbol sebuah. Nah, gue juga agak harus nyari tahu lebih detail lagi sebenarnya piramid ini apa gitu loh. Gue rasa sebuah titik koordinat yang pada akhirnya sebuah titik koordinat atau sebuah titik di mana kita bisa ngebuka banyak hal. Nah saat itu kan gue di DI itu pernah ATI dan yang pada kayak gue ngerasa kayak do something yang kayak memanggil atau gue yang pergi atau dia yang datang gitu kan. Tapi karena hati gue gak nyaman, ya gue tutup kan simbol the eye itu kan, simbol bola mata itu. Jadi kayak gimana ya, gue belum tahu lebih jelasnya. Maka dari itu pada akhirnya gue sengaja ngebikin tim kan untuk
observasi ulang untuk yang piramid ini. Intinya gitu. Tapi gue belum sama sekali ATI lagi. Mungkin next gue bakal ATI lagi. Gitu. Oke. Nah, yang tadi kakak singgung itu ya, sebenarnya di episode ketiga, ini ada yang ketiga, ini kan yang kedua ya kan? Itu tuh juga menyinggung tentang piramid itu sih dengan the eye-nya di atas. Cuman mungkin next time kita bisa bahas ya. Nah itu mungkin ada sedikit clue dari sana yang kayak Gua ada rasa untuk alien yang, gitu-gitu. Season 3 itu gue agak ragu sih. Kayaknya beda penulis kalau gue rasa. Kalau yang ini gue masih percaya, tapi yang ketiga itu kayak gue rasa beda penulis deh. Gue nggak terlalu mendapatin something yang kayak mencurigakan gitu loh. Kalau ini mencurigakan karena dia tahu Mother masih ada. Pokoknya di situ. Jadi kayak kan jelas banget tadi kan kayak ada kaki raksasa. Kaki raksasa dia menonjolkan alat kelamin pria dan terus tangan Tuhan mengarah ke tonjolan kelamin tersebut. Pas dicek di atasnya itu ada Mother gitu dan dia seolah terkurung di dalam tower tersebut. Dan dia nggak bisa kemana-mana dan menghitung waktu dan dia nggak pernah menafas, dia bisa terus hamil intinya. Gitu. Dan dia belum meninggal sampai sekarang. Belum. Dan dia disimbolkan sudah tua. Di kitab mungkin suci manapun sebenarnya nggak diceritakan sih. Dia nggak ada, coba aja cari. Nggak ada. Nggak di kitab suci manapun nggak ada cerita kalau dia meninggal gitu, enggak. Mother nggak pernah disisakan. Gitu. Iya sih. Dan ini ya. Sebenarnya agak coba kita pikir secara logika ya. Kenapa gue bilang ada something di hubungan mereka? Makam mereka aja jauh banget. Kita mikir ya, yang namanya makam suami istri ya. Samping-sampingan dong harusnya. Kenapa jauh-jauh? Kenapa jauh-jauh? Satu di mana, satu di mana? Itu aja udah ngerasa kayak ada sesuatu hubungan yang tak sehat di situ. Setelah di bumi ini nanti. Tapi nanti kita bahas ya guys. Terlalu berat. Pelan-pelan ya guys. Oke Kak. Dari keseluruhan ya Kak. Kan kalau kita lihat itu ini transparan banget lah ya. Maksudnya nunjukin, nggak transparan sih, nunjukin banget kejadian per kejadian sampai ke depannya gitu. Kira-kira ini dari kubu mana sih Kak yang ngebuat, atau pihak mana gitu Kak? Kalau pihak mana gue belum tahu karena jujur agak aneh sih. Kalau dia bilang kalau kita bilang kubu kiri harusnya Mother itu nggak ditampilkan di sini. Harusnya dia boleh ngasih simbol konspirasi yang lain, harusnya Mother jangan. Tapi dia sangat jelas nih. Makanya gue belum bisa menentukan dia kubu kiri atau kubu kanan. Gue belum tahu. Oke Kak, pertanyaan terlintas. Kenapa si Mother masih dikurung dan diberdayakan gitu? Emang apa yang mereka cari dari The Mother, sosok The Mother ini? Ya pasti dia pasti dibutuhkan, tapi gue nggak tahu untuk apa. Dia masih dibutuhkan sih. Apakah dia sumber dari segala informasi, salah satunya? Bisa jadi. Banyak, jujur nggak mungkin sih, dia nggak mungkin bisa, ya nggak mungkin dilenyapkan sih dia. Lagi ini kan memang dia dikatakan abadi. Immortal ya. Immortal. Oke. Kalau kayak gitu Kak, boleh nggak sih Kakak lihat si penulisnya ini? Dia itu apa sih yang dia tahu? Nah kebetulan di sini udah jam 4 subuh. Kita syuting jam 4 subuh. Ngedream. Kita lanjutin next time. Oke. Kalau gitu jangan dipaksakan lah, kesehatan lebih penting ya guys. Ya udah kalau seperti itu, terima kasih teman-teman yang sudah menonton selama beberapa menit dan beberapa jam ini. Oh jangan bosan-bosan, kita bakal ngadain banyak konten yang pasti kalian terhibur, itu aja intinya. Banyak gebrakan lah di SGN Entertainment. Ditunggu aja. Kalau gitu terima kasih semuanya sudah menonton dan bersabar menjadi pendengar yang baik. Bye guys.